Halo semua, hari ini Dapur Abadi mau bikin somai komplit lengkap dengan bumbu kacangnya. Oke, langsung aja kita buat. Langkah pertama, saya mau potong-potong dulu satu buah pare. Untuk ukurannya bebas sesuai selera masing-masing. Lalu bagian tengahnya kita bersihkan seperti ini. Kalau sudah, parenya kita beri garam secukupnya. Kemudian kita ulet-ulet, kita uleni seperti ini. Kemudian parenya kita diamkan dulu beberapa saat. Langkah selanjutnya saya mau potong-potong tahu putih. Untuk banyaknya ini disesuaikan aja dengan kebutuhan. Untuk kentangnya saya gunakan 4 buah. Masing-masing saya belah menjadi 2. Berikutnya saya gunakan labu siam ukuran sedang. Kalau saya timbang tadi ukurannya 250 graman. Untuk labu siamnya ini diparut kemudian diperas agar kandungan airnya berkurang. Langkah selanjutnya saya mau siapkan dulu bumbu untuk adonan somainya nanti. Di sini saya goreng 8 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah. Terus ini mau saya haluskan menggunakan ulekan. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini ada 500 gram daging ikan filet, kemudian kita chop sampai halus. Lalu ini kita campurkan dengan parutan labu siam yang udah diperas tadi. Selanjutnya, saya tambahkan 1 butir telur, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap alias micin. Tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini semuanya kita campur, kita ulet-ulet sampai merata. Selanjutnya di sini saya tambahkan tepung tapioka sebanyak 200 gram. Ini semua kita campur dan kita uleni sampai kalis. Ya kurang lebih seperti inilah. Langkah berikutnya saya mau rebus dulu untuk kentangnya. Saya rebus sekitar 7 menit aja, nggak usah lama-lama soalnya nanti juga masih dikukus. Untuk air bekas rebusannya ini saya gunakan untuk merendam kubis. Jadi kubisnya nggak saya masak, cuma saya rendam pakai air panas. Lanjut, saya mau bersihin dulu untuk pare yang udah digaramin tadi. Kita cuci dan dibilas hingga berulang kali sampai bersih. Nah, kalau sudah, ini parenya kita isi menggunakan adonan somai yang tadi. Untuk cara ngisinya, suka-suka kalian aja. Dan untuk tahu putihnya ini juga saya tempel menggunakan adonan somai biar nggak polos-polos banget kayak kamu. Sekarang saya mau cetak dulu untuk somainya. Saya bulet-buletin seperti mau bikin bakso. Kemudian masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Kalau udah mulai mengambang seperti ini langsung aja diangkat soalnya nanti masih mau dikukus. Langkah selanjutnya saya mau gulung-gulung kol atau kubis yang sudah direndam menggunakan air panas bekas rebusan kentang tadi. Lipat bagian kanan dan kirinya, kemudian kita gulung. Ya kurang lebih seperti inilah walaupun agak ngaco yang penting selesai. Selanjutnya siapkan kukusan, kemudian kita olesi minyak bagian permukaannya biar nggak lengket. Lanjut kita masukkan dulu tahunya, soalnya tahunya masih mentah jadi kita kukusnya duluan. Kemudian masukkan juga pare yang udah diisi menggunakan adonan somai. Kalau sudah, ini kita kukus dulu selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, ini yang separuh mau saya ambil-ambilin. Soalnya udah ada yang ngantri, pengen gantian masuk juga. Ini ada telur yang udah direbus, kemudian ada kentang tadi yang udah direbus juga. Nggak mau kalah, ini somai sama kubisnya udah ngantri, pengen dikukus juga. Sabar ya, gantian, nanti juga dapat jatah dikukus juga kok. Soalnya ini kukusannya cuma kecil, nggak muat kalau kalian berebut masuk semuanya. Selanjutnya, persiapan untuk bikin bumbu kacang. Di sini saya kukus ubi kuning untuk campuran kacangnya nanti. Pakainya cuma 200 gram, yang lainnya mau dimakan sendiri. Kemudian goreng kacang tanah sebanyak 200 gram. Menggorengnya gunakan api kecil saja sambil terus diaduk-aduk biar nggak gosong. Lanjut untuk bumbu sambal kacangnya, di sini saya gunakan 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting, dan 4 buah cabai rawit. Semuanya dihaluskan, misal mau pakai blender juga boleh. Berikutnya kita chop kacang tanah yang udah digoreng tadi, campurkan dengan ubi kukus sebanyak 200 gram. Usahakan pakai ubi yang warna kuning biar warnanya tambah cakep. Jangan lupa tambahkan air biar lebih mudah ngechopnya. Setelah ini kita tumis bumbu yang udah diulek sebelumnya. Pastikan sampai benar-benar matang biar nggak ada bau langu. Kemudian saya tambahkan daun jeruk sebanyak 3 lembar. Setelah bumbunya matang, masukkan kacang dan ubi yang udah dicop tadi. Kita aduk-aduk dulu sampai tercampur dengan bumbunya. Kemudian tambahkan air. Untuk airnya ini bebas, semakin banyak malah semakin bagus. Soalnya ini mau dimasak sampai asat dan mengental, sampai benar-benar tanak dan mengeluarkan minyak. Untuk seasoningnya tambahkan gula merah, garam, penyedap atau micin, kaldu bubuk. Di sini saya tambahkan juga lada bubuk. Kalau teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Biar tambah mantap, saya tambahkan juga gula pasir. Tambahkan juga kecap manis, dikira-kira aja, nanti bisa dikoreksi lagi untuk rasanya. Dan yang gak kalah penting, tambahkan juga larutan air asam jawa. Setelah agak mengental, ini apinya kita kecilkan sambil terus diaduk-aduk biar bagian bawahnya gak gosong. Dan ini dia bumbu kacang untuk somainya udah jadi. Sekarang saatnya kita icip-icip.
Kita ambil untuk semua variannya. Ada somai, kol, kentang, telur, sama tahu. Biar bisa makan cantik, ini kita potong-potong dulu. Aromanya udah menggoda banget. Rasanya udah kemencer, pengen buru-buru makan. Apalagi setelah ditambahkan bumbu kacang dan kecap, jadi tambah menggoda. Dicarup-carup dulu sebentar. Dan ini dia tampilan siomay lengkap dengan bumbu kacangnya ala dapur Abati. Rasanya insya Allah layak banget buat dijual. Pokoknya jangan lupa dicoba ya.